Nah, ini banyak sekali kawan-kawan. Nah, jadi saya terangkan dulu terkait masalah healing krisis. Yang kedua saya terangkan terkait masalah konsep penyakit ya. Jadi ada dua ya. Yang pertama healing krisis. Nah, kawan-kawan, di dalam tubuh kita, itu setelah kita konsumsi AFC, sama energi di dalam tubuh kita naik. Kita seger, merasa enak. Yang selanjutnya, tubuh merasa enak, dia akan meningkatkan sistem imun. Sistem imun akan naik, kawan-kawan. Nah, sistem imun naik, ini dia bekerja yang sebelumnya tidur, dia bekerja menghancurkan sel-sel yang rusak supaya diganti sel yang baru. Nah, apa akibatnya? Karena selnya aktif, dia butuh minta tolong, sel saya aktif. Ingat bekerjanya sel sistem imun juga lewat darah selnya ya. Sehingga sel sistem imun minta tolong tubuh naikkan gula, saya butuh energi nih, mau nyerang sel-sel yang rusak ya. Simpelnya seperti itu. Yang kedua, sel-sel yang rusak juga menghasilkan sampah metabolisme ya, seperti nitrogen, urin, kreatinin itu naik tuh di awal-awal pemberian. Biasanya 1 minggu enak, di minggu kedua dan ketiga terjadi peningkatan, dan itu adalah proses yang baik kawan-kawan, bukan proses yang jelek ya. Proses yang baik, bukan karena subarasi utsukusi kandungan nitrogennya tinggi, kandungan ureumnya tinggi, asam uratnya tinggi sehingga naik, bukan. Tetapi sel yang di dalam tubuh kita itu dihancurkan, diganti yang baru. Nah, sampahnya ini ya, sampah dari sel kita sendiri, bukan dari akibat subarasi utsukusi, tapi sampah sel yang rusak itu meningkat fluktuatif, nanti turun ya, terjadi perbaikan akan turun. Nah, ingat ya, itu fase healing krisis. Dok, kok nggak turun-turun dok? Berarti kemungkinan prosesnya masih berlangsung atau dosis konsumsinya kurang banyak sehingga kurang cepat ya. Nah, kita balik lagi konsep penyakit ya. Nah, ini kita konsep penyakit, tolong kawan-kawan simak. Tidak ada satupun penyakit di dunia yang disebabkan satu penyebab. Dia ada multifaktor. Ada faktor genetik, faktor intrinsik dari dalam tubuh kita sendiri, ada faktor dari luar. Nah, dan itu harus dijaga. Nah, kawan-kawan, dok, gula saya nggak turun-turun, orang makannya nggak dikontrol. Ya, jadi semakin banyak yang diperbaiki, nanti akan bagus. Contoh tadi ya, kan kita udah bahas 4 konsep tadi. Nah, kawan-kawan lakukan, taruh ya. 1, dari pola tidur kita. Pola tidur kita minimal 7-8 jam. Apakah sudah dilakukan? Kemudian minum air ya. Minum air itu kalau untuk diabetes saya sarankan 2,5-3 liter. Apakah sudah dilakukan? Kemudian tarik nafas yang dalam selama 10 kali. Kenapa? Diabetes relatif asam di dalam darah. Nah, dengan kita tarik nafas banyak, terjadi alkalosis respiratorik yang bisa melawan asidosis metabolik akibat gulanya tinggi, asam di dalam darah. Nah, itu kalau asam rusak semua. Apakah kita tarik nafas sudah? Belum. Kemudian pola makan sudah dikontrol belum? Karbohidratnya sudah diperbaiki, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, terus kemudian habis makan saya sarankan kawan-kawan setelah makan langsung gerak. Ya, boleh jalan kurang lebih 10 menit ya, supaya membantu pencernaan, membantu aktivitas, membantu energi mitokondria, membantu supaya insulinnya bisa nggak restriction lagi. Nah, terus kemudian lakukanlah olahraga untuk peningkatan massa otot. Selain kita jalan ya, lakukan olahraga peningkatan massa otot. Supaya apa? Supaya hal yang makan banyak gula itu adalah otot, jadi membesar. Nah, jadi pemakaiannya banyak, kemudian kalau ototnya membesar, dia penyimpanan terhadap gula juga tinggi. Ingat ya, gula, kelebihan gula disimpan di otot dalam bentuk glikogen. Nah, kalau tempatnya banyak, massa ototnya besar, dia menampung glikogen lebih besar, sehingga apa? Di dalam darah akan berkurang. Nah, itu ya. Terus kemudian konsumsi AFC, subarasi utsukushi ya, antiinflamasi, kemudian mikrobiota, kemudian di dalam darah jadi bagus, stem cell, regenerasi dari sel beta pulau pankreas, perbaikan mitokondria dengan koenzim Q10, ya, Hikari dengan neurogenesis ya untuk mata dan otak, itu sangat penting. Nah, jadi semua itu dilakukan sehingga apa? Harapannya kalau semua itu dilakukan kawan-kawan,
terjadi penurunan gula yang signifikan. Nah, setelah penurunan gula yang signifikan, nanti obatnya bisa berkurang. Kita tidak tergantung lagi dengan obat. Dan terakhir ya, edukasinya, kawan-kawan coba perut buncitnya, penting ini, kurangi perut buncitnya, dihitung tiap seminggu sekali, ya diukur lingkar perutnya ya, lingkar perutnya dihitung ya, targetnya itu dikecilkan. Caranya gimana dok? Silakan searching di YouTube, banyak tuh untuk mengurangi perut buncit ya. Olahraga apa? Olahraga yang mengurangi perut buncit. Wajib kalau kawan-kawan nggak mau terus-terusan minum obat, inflamasi atau lemak visceral penyebab utama resistensi insulin itu harus diperbaiki ya. Nah itu. Jadi lakukan semua. Nah akhirnya apa? Obat berkurang, kualitas hidup kita baik ya. Konsumsi AFC-nya juga bisa berkurang. Akhirnya apa? Terkontrol tanpa obat. Gitu. Gulanya stabil tanpa obat gitu.